sini ada proses menstruasi, yaitu keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim yang kemudian menebal menjadi menstruasi. Menstruasi merupakan proses alami pada sistem reproduksi wanita yang ditandai dengan keluarnya darah melalui vagina. Proses ini terjadi secara berkala dipengaruhi oleh hormon reproduksi estrogen. Pertama ada fase menstruasi. Ovum dibuahi corpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen, progesteron. Ovum lepas dan luruh dari endometrium, keluar menjadi darah haid kurang lebih 5 hari. Selanjutnya ada fase praovulasi atau FSH. FSH ini berubah menjadi estrogen untuk proliferasi dinding. Yang ketiga pada fase ovulasi hari ke-14 itu kadar estrogen mengikat menghambat FSH, hipofise mengekskresikan pelepasan oosit sekunder dari folikel. Fase terakhir ada fase pasca ovulasi, berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degraf yaitu corpus luteum mengekskresikan hormon estrogen dan progesteron. Pada proses menstrual ada fase-fasenya, yaitu yang pertama ada fase menstruasi, yaitu fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini berlangsung dari hari pertama sampai hari ke-7. Wanita biasanya merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadi peluruhan yang disebut dengan desminor. Kondisi tersebut masih tergolong normal. Fase kedua yaitu folikular fase, terjadi dari hari ke-8 sampai hari ke-12. Pada fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim menebal. Pada fase ini, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Selanjutnya pada fase ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ovulasi dari hari ke-13 sampai 15, sel telur siap dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan luruh atau melebar dalam waktu 24 jam. Fase keempat ada fase luteal, yaitu fase ini terjadi pada hari ke-16 sampai 28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba falopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan peluruhan dan memasuki fase menstruasi. Di sini ada proses kehamilan, yaitu pada trimester pertama pada bagian 3 minggu, yaitu fase embriotik atau 2 minggu hingga 8 minggu, yaitu jumlah sel bertambah yang berisi zigot, morula, blastula, dan gastula. Selanjutnya ada di minggu keempat, yaitu awal perkembangan susunan tulang belakang, sistem saraf, usus, jantung, dan juga paru-paru. Kantong amnitosis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh yang disebut dengan ovum. Di sini ada di bagian 6 minggu. Selanjutnya pada tahap ini yaitu di bagian A ada bakal baru, di bagian B otak, di bagian C ada kantong, dan di bagian D sudah terbentuk jantung. Di bagian E ada bakal lengan, dan di bagian F ada bakal kaki, serta di bagian G ada 7 minggu, 8 minggu sampai 10 minggu, yaitu panjang kurang lebih 1 inci. Wajah sudah berbentuk dengan mata, telinga, mulut, perut, gigi yang belum sempurna.
Lengan dan kaki bergerak, otak mulai berbentuk, denyut jantung janin dapat dirasakan yang disebut dengan embrio. Selanjutnya pada trimester kedua, yaitu pada minggu ke-16. Dari minggu 11 sampai dengan 18 itu fase pasca embrio, yaitu yang pertama otak sudah berkembang, yang kedua jantung mulai berdetak, langsung pipi pada kepala menjadi telinga, mata berbentuk, badan bagian atas membentuk telinga dan otak, tonjolan lengan dan kaki mulai bertumbuh. Selanjutnya pada trimester ketiga, pada bagian ini dimulai dari 19 sampai 22 minggu. Trimester ketiganya terjadi pada 23 sampai 29 minggu. Yaitu panjang 14 sampai 17 inci, berat 2,5 sampai 30 ons, bertambah lemak tubuh, sangat aktif, gerak perampiasannya belum sempurna. Selanjutnya pada minggu 30 sampai 35 itu panjang 16 sampai 18 inci, berat 4,5 pon. Periode tidur dan bangun, kepala sudah di bawah, tulang kepala lembut dan lentur. Di bagian minggu 36 sampai 41 minggu, yaitu panjang sampai 19 inci, beratnya 6 pon. Penyempurnaan kulit halus dan lembut. Janin banyak tertutup lemak. Janin siap untuk proses kelahiran.